Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 243. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa pada chapter sebelumnya kita disajikan duel lanjutan antara Kenjaku versus Takaba. Chapter ini sendiri dibuka dengan cukup epik, di mana Kenjaku tak tanggung-tanggung langsung memunculkan roh terkutuk tingkat spesial. Akan tetapi lebih gilanya lagi, dengan cara yang luar biasa absurd, Takaba langsung menghancurkan roh terkutuk itu dengan menabraknya. Dan yap, selebihnya duel mereka ini berjalan dalam berbagai simulasi. Sampai akhirnya Kenjaku sendiri yang mengakui jika dirinya bertarung lebih lama dalam simulasi Takaba, Kenjaku tak akan menang. Bahkan kita juga diperlihatkan kalau pikiran Kenjaku sempat kembali dimanipulasi oleh kemampuan Takaba. Dan ya, akhirnya Kenjaku yang sudah tidak sanggup lagi bermain dalam simulasi Takaba berniat mengakhiri pertarungan tersebut dengan mengajak Takaba menuju panggung komedi terakhir. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Penyintas Bodoh Make Some Noise. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana pada momen ini Kenjaku dan Takaba menjadi peserta di sebuah audisi pencarian bakat yang tentu saja mereka berdua akan menghadirkan pertunjukan komedi. Dan ya, berikutnya dari sini hingga 6 panel ke depan kita hanya disajikan komedi Takaba dan Kenjaku yang jujur Mimin sendiri pun bahkan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi intinya, komedi mereka berdua cukup menghibur para juri yang ada di sana. Sampai akhirnya setelah set komedi mereka hampir selesai, Kenjaku merasakan atmosfer tidak enak dari Takaba dan bertanya padanya apa yang salah. Takaba pun menjawab kalau dirinya merasa semua kesenangan ini akan segera berakhir, dan Takaba pun menangis sembari berkata kalau dirinya tidak ingin hal ini berakhir. Karena tempat di mana dirinya berdiri sekarang adalah panggung yang selalu ia impi-impikan. Akan tetapi, Kenjaku pun menyuruh Takaba untuk tidak menangis agar tidak merusak suasana. Dan ya, mungkin karena aliran emosi yang terlalu besar dan hasrat komedi Takaba juga sudah terpuaskan, Takaba pun menepuk Kenjaku dan semua simulasi tadi pun berakhir. Mereka kembali ke dunia nyata. Di sini terlihat Takaba sedang berbaring sembari memakai pakaian orang mati ala Jepang bernama Shirozoku, seolah-olah menunjukkan kalau saking puasnya Takaba, dirinya sampai tak keberatan untuk mati. Ya, tapi terlepas dari itu, Takaba pun berterima kasih pada Kenjaku, dan Kenjaku pun tersenyum sembari berkata kalau Takaba sangat lucu. Akan tetapi dari sini hal gila pun terjadi. Tepat pada momen ini, Yuta Okkotsu tiba-tiba muncul di belakang Kenjaku. Kenjaku berniat menggunakan teknik kutukan anti gravitasinya, namun sayang Yuta lebih cepat dan langsung menebas leher Kenjaku. Di sini ketika kepala Kenjaku akan meninggalkan tubuhnya, ia pun bertanya-tanya kenapa dirinya tidak merasakan energi kutukan Yuta yang sebegitu besar. Dan tak perlu waktu lama, Kenjaku pun langsung menyadari kalau hal itu terjadi karena Takaba yang tidak ingin diganggu. Jadi di sini pada saat panggung terakhir mereka tadi, karena panggung tersebut adalah panggung impian Takaba dan panggung tersebut sangat berarti untuk banyak hal bagi Takaba, Takaba pun tidak ingin momen tersebut terganggu. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, kemampuan Takaba membuat Kenjaku menjadi hanya terfokus pada pertunjukan terakhir mereka tadi, sehingga dirinya tidak merasakan kedatangan Yuta Okkotsu. Yang artinya rencana Kenjaku untuk mengakhiri pertarungan dengan membawa Takaba ke panggung impiannya menjadi bumerang. Karena saking berartinya panggung tersebut bagi Takaba hingga membuat Takaba tidak ingin diganggu. Coba bayangkan jika Takaba masih bermain-main. Mungkin jika Yuta muncul sekalipun, Takaba hanya akan ikut menjebak Yuta dalam imajinasinya. Lalu selanjutnya, meskipun kepala sudah terpisah dari tubuh, Kenjaku pun bertanya pada Yuta, apakah semua ini adalah rencana mereka? Yuta pun menjawab, ya, berhubung Takaba tidak bisa membunuh orang. Jadi sejak awal mereka memang berencana mengirim orang lain untuk nge-backup Takaba. Yang mana jujur saja, Mimin cukup dibuat terkejut kalau Yuta lah orang yang dikirim tersebut. Karena hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan.
Pertama, jika Yuta dikirim untuk Kenjaku, itu artinya seharusnya Maki akan berhadapan dengan Sukuna. Yang mana secara logika, seharusnya Yuta Okotsula yang memiliki kesempatan paling besar untuk melawan Sukuna. Maki memanglah OP, tapi jika lawannya Sukuna, Mimin rasa Yuta lah yang lebih cocok. Pertanyaan kedua, jika orang sekaliber Yuta dikirim pada Kenjaku, sementara Yuji serta Higuruma justru dikirim untuk melawan Sukuna, bukankah hal ini secara tidak langsung menyeratkan kalau Yuji dan Higuruma dipercaya oleh SMA Jujutsu untuk mengalahkan Sukuna? Atau setidaknya mereka bisa mengulur waktu cukup panjang. Yang mana mengingat orang sekelas Kashimo saja tidak bisa bertahan lama, sepertinya Higuruma dan khususnya Yuji memang memiliki sesuatu hingga mereka dipercaya untuk menghadapi Sukuna. Yang tentu saja untuk mengetahui apa yang sebenarnya Higuruma dan Yuji rencanakan serta sembunyikan, kita hanya bisa menunggu di chapter yang akan datang, khususnya terkait transformasi lengan Yuji yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Dan oke, berikutnya Kenjaku pun menyayangkan dirinya sendiri yang dikalahkan padahal tujuannya sudah dekat. Akan tetapi, chapter pun ditutup dengan cukup menegangkan yang mana di akhir hayatnya Kenjaku terlihat akan melakukan sesuatu sembari berkata kalau keinginannya akan diwariskan. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, mari kita mulai dari pertanyaan apakah Kenjaku akan mati atau tidak. Pertama, jika kita melihat komentar editor dan dialog di akhir panel tadi, memang seolah-olah menunjukkan kalau Kenjaku akan mati. Kedua, penggunaan teknik kutukan terbalik rasanya tidak mungkin bisa dilakukan, karena yang menghubungkan pengendali energi kutukan yaitu otak dan sumber dari energi kutukan yaitu perut, sudah dipotong oleh Yuta yaitu leher. Itu adalah alasan kenapa Kenjaku akan mati. Tapi terlepas mati atau tidak, mari kita asumsikan kalau Kenjaku memang akan mati pada chapter ini. Menurut Mimin, ending si Kenjaku ini agak anti klimaks, karena seperti yang kalian lihat, Yuta entah datang dari mana, langsung nebas leher Kenjaku begitu saja. Tapi berhubung sebelumnya kita sudah diperlihatkan all out Kenjaku saat melawan Yuki, Choso, dan Tengen, jadi rasanya ending Kenjaku saat ini menjadi sah dan masuk akal saja. Karena jika GG berniat mempersulit cerita dengan Kenjaku sebagai lawan, Sukuna sendiri saja sudah menjadi PR, apalagi ditambah Kenjaku. Bahkan sebenarnya ini adalah ending yang cocok bagi Kenjaku, karena Kenjaku dikalahkan dalam permainannya sendiri, yaitu permainan taktik. Lalu berikutnya, mari kita bahas alasan kenapa Kenjaku masih belum akan mati. Pertama, tentunya Mimin tidak lupa kalau bentuk asli Kenjaku itu adalah otak. Artinya Kenjaku masih bisa melakukan sesuatu. Kedua, perkataan Kenjaku di akhir panel tadi juga sangat mencurigakan, di mana dirinya bilang kalau keinginannya akan diwariskan. Nah, pertanyaannya, diwariskan pada apa, siapa, dan bagaimana? Untuk yang satu ini tentunya kita harus menunggu di chapter depan untuk melihat kejelasannya. Tapi Mimin pribadi punya 3 hal tentang kemungkinan apa saja yang bisa terjadi. Pertama, mungkin Kenjaku sudah menciptakan kloningan dirinya sendiri dengan kesadaran yang sama atau berbeda. Kedua, dengan teknik kutukan lain yang telah ia dapatkan, Kenjaku bisa saja membuat orang lain meneruskan keinginannya dengan memanipulasi otak mereka. Atau yang ketiga, Kenjaku mungkin membuat Kogane agar memastikan The Cooling Game berakhir dan ritual penggabungan Tengen berjalan. Nah, tapi terkait dengan itu, kalau ada yang tanya apakah di akhir panel tadi Kenjaku memulai ritual The Cooling Game? Menurut Mimin pribadi, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena syarat untuk aktivasi ritual penggabungan sendiri adalah dengan berakhirnya The Cooling Game. Dan syarat untuk berakhirnya The Cooling Game adalah semua player mati kecuali Kenjaku dan Sukuna. Ya, itu menurut Mimin pribadi. Tidak menutup kemungkinan kalau Kenjaku bisa saja mengaktifkan ritual penggabungan secara paksa. Terakhir, intinya sih menurut Mimin chapter kali ini cukup mengejutkan, khususnya Yuta yang sukses menebas Kenjaku. Yang mana pertanyaan besarnya adalah apakah Kenjaku beneran mati atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.